Mohon semuanya dinyalakan dulu kameranya. Dipercepat waktunya. Slide kedua nih masih banyak yang belum on kamera. Nadira, Deslita, Mutiara, Andre, Merli. Udah 44 ya, masih sekitar 20 orang lagi. 20 mahasiswa lagi belum hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali lanjutkan perkuliahan kita yang ke-12. Berarti tidak terasa tinggal kurang lebih 4 kali pertemuan. 3 atau 4 kali pertemuan kita sudah selesai. Jadi untuk materi kita hari ini dan juga pekan depan adalah pembuatan peta pola ruang. Ya, meskipun ini agak ada hubungannya dengan planologi. Kalau pekan lalu itu memang teknik lingkungan sekali. Jadi kita pembuatan peta TPS, tempat pembuangan sampah. Kali ini kita membuat peta pola ruang. Namun peta pola ruang ini tidak bisa 1 kali pertemuan karena akan ada banyak analisisnya. Jadi kita bagi 2, pertemuan hari ini dan pertemuan pekan depan. Untuk hari ini kita gunakan ArcGIS dan setelah pembuatan peta pola ruang, nanti di akhir perkuliahan kita ada 2 sesi, yaitu untuk layout. Jadi layout yang kita buat sendiri. Jadi di mana letak judulnya, letak skalanya, insert peta dan semuanya, sama layout yang sudah praktis. Jadi kita tinggal tempatkan saja peta yang setelah kita buat, kita taruh di dalam layout. Setelah itu udah selesai. Jadi dari awal sampai akhir selesai di layouting peta di hasil akhirnya. Mudah-mudahan sudah bisa membekali kita semua dalam pembuatan peta ini menggunakan teknik GIS. Baik, kita langsung saja karena waktu terbatas ya. Ini kita 2 jam, mudah-mudahan selesai. Insya Allah sih selesai. Di materinya ada di GCR, sudah dikirim ya, meskipun agak telat biasanya, agak ini. Cuma bisa di download, diekstrak, tempatkan di foldernya, dan kita lakukan praktikum. Kita gunakan ArcGIS. Jadi ArcGIS-nya dibuka. Disiapkan ArcGIS-nya. Baik, kita langsung masuk materi terlebih dahulu. Sebentar materinya. Nah, kita masuk ke materi sebentar. Ya. Materinya ini mohon maaf, masih materi tahun lalu. Jadi tentang peta rencana pola ruang. Jadi nanti peta dasar, tematik, arahan peruntukan, peta lindung setempat, peta budidaya, peta lindung, peta pola ruang. Nah ini tidak bisa 1 kali pertemuan karena banyak. Jadi kita potong 2. Sehari ini peta dasar, ini saya pengertian sih, peta arahan peruntukan dan lindung setempat. Ini pun kalau sampai di sini ya. Selebihnya budidaya, lindung, dan hasil akhirnya peta pola ruang ini di pekan depan. Jadi dibagi 2 sesi. Kita gunakan ArcMap, ArcCatalog juga bisa. Ya. Download file. ArcCatalog itu sebenarnya ada ya kita di dalam ArcMap-nya itu. Tapi itu kecil ya. Tapi kalau kita buka sendiri,
di softwarenya itu ada, kan ada pilihan tuh ARMAP, ARCatalog. ARCatalog itu seperti window Explorer-nya dari si ArcGIS. Manajemen data, jadi datanya ditaruh di folder mana dan sebagainya. Kemudian download file, ya berarti kemudian diekstrak saja. Nah ini, jadi di sini kita untuk pembuatan peta pola ruang itu jadi peruntukan ruang. Jadi kalau dalam plan lagi itu ada dibagi dua, ada budidaya dan lindung. Lindung ya, kalau lindung itu sudah tidak boleh dilakukan perencanaan di situ, karena di situ kan harus dilindungi lah, seperti misalnya hutan kota, taman kota, hutan, jadi yang hijau-hijau itu tidak boleh dilakukan perencanaan di situ, tidak boleh ada pemukiman, tidak boleh lain sebagainya, jadi itu lindung. Kemudian kedua RTH, nah RTH ini ada pemukiman, ada komersial dan lain sebagainya itu. Nah nanti itu semuanya jadi pola ruang. Nah itu dari mana datanya? Dari data curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng ini nanti diintersect, kemudian jadi arahan peruntukan. Kemudian yang satu lagi dari lindung rawan bencana di union dengan lindung setempat, kemudian ini sama ini di union, jadilah ini. Nah tapi kita sudah berhenti di sini saja. Nanti pekan depan baru dari sini terus sampai ke sini. Ya, jadi ini banyak analisisnya nih. Ada intersect, ada union, ada clip, ada merge. Nah itu yang sudah kita pelajari semua. Alhamdulillah kita sudah pelajari sebelumnya. Data yang dibutuhkan adalah peta curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, rawan bencana, garis pantai, sungai, penggunaan lahan. Nah ini sudah ada semua di file yang sudah dikirim di GCR. Silakan di download dan diekstrak. Nah yang kita lakukan pertama nanti adalah ini arahan peruntukan lahan nih. Arahan peruntukan lahan kita lakukan analisis ini dulu. Curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng ini diintersect semua. Jadinya ini arahan peruntukan. Nah ini nanti sudah mulai ada rumus-rumusnya ini. Tapi nggak sulit sih, insya Allah bisa. Jadi nanti ada apa? Di sini nih nanti ada kelasnya, kelas 1 lerengannya berapa untuk kemiringan lereng ya. Klasifikasinya, skornya berapa. Jenis tanah juga. Jadi kemiringan semua ada skornya. Jenis tanah ada scoring semua. Ini tidak sembarangan, ada peraturan PU juga klasifikasi curah hujan dari mana, dari PU. Ini nanti kemudian ini sih ininya ya, nanti dikeluarkan dulu petanya ya, datanya ya, ini seperti ini peta curah hujan, jenis tanah, kemudian kita buka atribut filenya ya ini, kemudian kita intersect ketiga ini, dituliskan dari arahan peruntukan. Kemudian open atribut, kita lihat hasilnya, tambahkan field, ya, skor total untuk keseluruhan. Kemudian kita namakan juga, ada tambahan lagi field arahan peruntukan. Nah kemudian ya sudah mulai ada ini rumus-rumusnya ya. Pakai field kalkulator, masukkan ininya, apa ya, ini sederhana sebenarnya. Skor curah hujan ditambah skor tanah ditambah skor lereng. Kemudian di oke. Nah itu jadilah. Nah kemudian untuk skor total ini dia, jadi itu kan lereng, tanah, jenis tanah, curah hujan semuanya. Nah kemudian nanti apa, sudah kemudian di solve. Ya ini nanti skor totalnya. Ini kawasan lindung. Ini, kemudian sound penyangga. Kemudian ditambahkan ini lagi apa, rumus yang berdasarkan tadi ya, rumus yang tadi itu kita masukkan di sini. Nah ini sudah mulai advance sekarang ini. Masukkan kawasan budidaya, dia nanti akan terisi di sini. Mana yang budidaya, mana yang lindung, mana yang penyangga. Kemudian juga kawasan budidaya tanaman tahunan. Nah, jadi terisi semua. Jadilah dia seperti ini. Tapi ini harus belum di simbologi ya. Nanti kalau simbologi ada ininya masing-masing. Ada
namanya, warnanya masing-masing membedakan. Dan arah peruntukannya. Jadi ada 3, ada 4. Kemudian di apa nih? Nah ini lindung setempat sama dengan rawan bencana. Nah yang sekarang ini kan tadi udah selesai. Kemudian yang ini, lanjutkan yang ini, lindung rawan bencana di union dengan lindung setempat agar menjadi ini, arahan lindung. Ini yang sepadan sungai, sepadan sungai besar, sungai kecil, sungai pantai juga. Nanti di ini lihat semuanya ya, ini pantai, terus di buffer dulu. Nah, ini juga sama, ditambahkan add field-nya, namanya sepadan sungai, sempadan. Di union, kemudian sempadan. Nah, ini mulai pakai logika di sini, query-nya. Kemudian terus ini pantai, nanti akan ada sepadan pantai. Ini di save. Nah lawan bencana. Ini nanti kalau bisa sama, udah selesai. Ini untuk pertemuan kedua kali yang ini. Jadi slide-nya sama. Ini untuk pertemuan kedua pekan depan. Jadi sampai di sini saja. Kali pekan depan lanjutkan dengan analisis yang ini. Di sini dan sampai sini. Sampai selesai. Akhirnya dia ya ini kawasan budaya pola ruang. Terus pakai simbologi ya. Dah jadinya ini pola ruang. Jadi ada kawasan lindung, kawasan hutan resapan air, perikanan, banjir. Nah, itu hasil akhirnya dari peta pola ruang ini. Pola ruang. Jadi ruang-ruangnya mana aja? Ruang untuk hutan, ruang untuk resapan air, ruang untuk perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Baik, itu ya. Selanjutnya kita langsung saja praktikum. Kita apa namanya? ArcGIS kita masuk ke ArcGIS. Baik, ya, sudah terlihat ya. Kita gunakan apa namanya, ArcGIS ya. ArcGIS, nanti kita keluarkan datanya ya. Ya. Ya, jadi kita lihat aja di sini datanya dari mana. Silakan dibuka datanya ya. Ya, ini setelah diekstrak ya, ini dia asal ini nih. Nah, ini dia datanya. Ada curah hujan, garis pantai, jenis tanah, kemiringan lereng, rawan bencana. Nah, semuanya ini sudah disediakan nih datanya, ya, enak sekali. Udah kita tinggal praktik saja. Kalaupun kita harus cari nih terpecah-pecah, ini ada yang dari BIG, ada yang dari Departemen Pertanian, ada yang dari ini bencana, ini bisa jadi dari BNPB itu. Nah, sekarang kita keluarkan itu ya, semuanya sajalah kita keluarkan. Ini kita shift ini, nah kita keluarkan semua dia.
Ya, silakan dikeluarkan semuanya. Nah, itu dia. Nah, setelah itu untuk mempermudah kita pengerjaannya bisa biar lebih apa namanya ada ini bagiannya kemana-kemana gitu. Jadi kita buatkan ini new group layer, new group layer, new group layer kita peta tematik. Nanti kita buat peta tematik, peta dasar. Nah, jadi di ini udah keluarkan semuanya ya. Nah, di sini nih di layer, nah, klik kanan, nih group new group layer. Ya, kita buat dua new group layer lagi. Ya, kita buat dua atau tiga, dua lah, dua untuk peta tematik dan peta dasar. Nah, ini gini nih. Kita di ini peta tematik ini untuk membedakan aja sih sebenarnya. Nah, ini kita ganti tulisannya menjadi peta tematik. Caranya gimana? Klik dua kali tapi ada jeda. Klik, jeda, klik lagi. Nah, klik saja terus nanti ada jeda. Nah, kita harus ini peta tematik ya. Nah, tes ini sekarang ini. Terus nanti peta dasar. Nah, peta dasar. Oke. Jadi kita buat seperti subfolder lah gitu biar lebih memudahkan. Nah, nanti mana kita masuk-masukkan di sini. Yang mana yang tematik, mana yang dasar. Gitu. Peta tematik mana peta yang dasar. Ya, jadi peta misalnya peta garis pantai. Nah, itu dia masuknya ke tematik atau dasar. Sungai kecil, sungai besar gitu. Curah hujan. Nah, nanti kita masukkan semuanya berdasarkan ini. Jadi berdasar dia masuk jenisnya apa. Hmm. Nah, curah hujan. Curah hujan itu tematik. Drag saja. Kemudian jenis tanah ini juga tematik. Kemiringan lereng, rawan bencana. Nah, ini tematik. Adapun dasar tuh sungai, sungai kecil, sungai besar. Garis pantai itu peta dasar. Penutup lahan dan sungai besar. Nah, ini dia masuknya ke peta dasar semua. Dah, oke. Jadi kita sudah apa? Udah tempat-tempatkan dia. Sekarang kita buat lagi grup new layer lagi. Ini untuk arahan lindung. Sekarang kita buat lagi new group untuk arahan lindung. Klik sekali, nanti ada jeda baru bisa. Arahan peruntukan. Udah, nggak usah pakai peta. Arahan peruntukan. Arahan peruntukan. Iya benar. Jadi nanti
kita akan analisis. Nanti, nah ini untuk arahan peruntungan dari slide yang tadi kan di materi pembuatnya ada tiga, ada dasar tuh, yang curah hujan, kemiringan, dan jenis tanah. Ya, ada tiga jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Tanah dan kemiringan. Nah, di kopi, nah di arahan peruntungan ini paste layar. Dah ini, udah ya. Ini yang lain kita unchecklist. Ini unchecklist karena kita ingin gunakan yang itu dulu, analisis itu dulu ya. Ini kita gunakan. Ini kita apa namanya? Nah, sekarang kita coba lihat aja dulu open atribut satu-satu nih. Nanti ada namanya tuh skor CH. Skor CH. Ini berdasarkan yang tadi itu sih, yang berasal dari slide itu. Tapi kalau dari data asalnya, ini udah ditambah nih. Kalau data asalnya sih hanya ini, rainfall, hujannya, luas areanya, dan sebagainya. Adapun ini sebenarnya udah ditambahkan ya. Maksudnya biar lebih memudahkan waktu dan sebagainya. Ini kan berdasarkan pada materi yang tadi ya, slide yang tadi. Jadi kan ada skor-skornya tuh. Kalau curah hujan sekian, berapa skornya, sekian berapa. Jadi apa kita berdasarkan pada itu. Kalau dalam yang tadi di slide di PowerPoint, itu kan, itu curah hujan kan untuk curah hujan tuh dia tuh misal kelas 1 0 sampai 13 6 13 0 sampai 13 itu 20 ke 10 kalau salah skornya itu. Jadi kita sesuaikan aja yang ada di situ. Ya, di ini. Maaf kita ini lagi ya. Ini ada ini juga sebenarnya. Tadi kalau kita lihat itu tadi ada apa namanya? Mungkin ada yang kurang bersih juga datanya ya, agak-agak kurang sesuai dia dengan yang di ini, dengan yang di apa namanya slide ya. Jadi kita ini saja, kita edit. Ini kita turunkan nih di ini aja itu nih. Ini kita bisa drag sebenarnya. Masa kita bisa geser di sini. Ini ada sedikit ini sebenarnya nih. 2,5 40 50. Oh ya.
50, oh ini. Kita ada sedikit ini perubahan. Kita ini pakai nih edit, start editing. Kalau start editing ini ada tambahan di sini nih. Ini nih kita ganti 50 nih. 32,5 benar, 27,5, 22,5. Iya benar. 30. Oke. Kalau kita lihat di tabel yang di PowerPoint ya, 530, 50. 40, 32. Oh, ada maaf, maaf, maaf. Ternyata 32,5, 27,5, 22,5. 9, 1, 2. Oke, ini maaf. Ternyata ini 40. Kita ini lagi. Oke, 40 kalau sudah di sini nih save edit dan di stop editing. Ya. Kalau udah ya ini kita save di sini ya yang di editor ini untuk melakukan itu. Tadi yang save dulu terus kemudian stop editing. Sebenarnya tadi ngurba ternyata di awal memang sudah benar ya. Itu untuk data ini rainfall jadi curah hujan. Curah hujan sudah ya. Kita lihat lagi data jenis tanah. Kita lihat data jenis tanah ya. Open atribut tabel. Kita lihat di sini. Itu. Ini jenis tanahnya nih, latosol, pensonik, aluvial. Seperti ini nggak ada ini. Skor, yang penting ada ini nih. Skor, iya benar. Ini jadi tergantung dengan jenisnya. Ini juga sama yang ada di slide di apa namanya di PowerPoint ya. Skor-skornya ini nih. Nanti skor-skornya penting karena untuk analisisnya pakai ini skor. Nanti kan ada yang di skor curah hujan tambah skor tanah. Jadi ini namanya teknik scoring. Data awalnya dia itu daerahnya latosol, andosol gitu kan. Tapi dia dikasih skor nilai. Ya. Mana yang paling tinggi skornya, mana yang rendah. Berarti kalau yang tinggi berarti bagus tanahnya. Tapi ini tidak sembarangan itu ya. Itu kan berdasarkan tadi yang di PowerPoint. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk yang kemiringan ya. Kemiringan lereng kita lihat juga. Kita lihat apakah ada skornya. Ya, scoring ada ya, nih lereng nih. Ada nilainya, ada ini. Nih 40, 20, 80, ada 100 juga nih. Skornya untuk yang lereng ya. Kalau saja nanti kalau sudah semua, kemudian kita bisa lakukan nanti intersect. Ya. Kalau sudah baik, sekarang kita lakukan intersect. Ya, karena kan tidak itu dari 3 ini ya, 3 ini nih kita intersect ya. Tadi kita sudah lihat datanya. Sekarang job processing
nih intersect. Ya, ini masih proses. Kita intersect ke tiga-tiganya. Curah hujan, kita bisa satu-satu atau langsung ini juga bisa ketiganya. Drag ke sini. Ya. Nanti kita bikin folder baru ya untuk hasilnya ini. Hasilnya memang belum final juga. Ini masih muter-muter ya. Kita tunggu dulu. Jadi nanti kita lakukan intersect ketiga ini, si curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan untuk melakukan analisis arahan peruntukan. Nanti finalnya sih di dissolve dia masuk akhir nanti. Ini data untuk ini. Ini masih proses nih, masih muter-muter. Nah, udah. Jadi kita ya yang sudah. Terus ini disimpannya di mana? Disimpannya di folder tadi kita ya. Di folder yang ini ya. Ya. Baik, kita simpan ya. Nah, terus apa? Di folder ini. Nah, kita buat folder baru ya. Kita buat folder baru. Kita namakan dia apa? Hasil ya. Makanya udah dibuat hasil ya. Bebas ya. Ini folder. Di sini di folder yang kita simpan ya. Kita buat di sini nih. Klik ini, new folder. Nah, ini hasilnya apa ya? Praktikum lah. Nah, ini di sini nih. Terus kita klik di sini. Nah, sini ya. Jadi setelah itu kita namakan dia filenya itu. Jadi setelah kita buat folder yang baru, kemudian itu nanti hasil-hasilnya itu kita masukkan ke sini semua. Kita masukkan ke folder yang baru tadi itu. Ya. Kalau yang tadi kan folder yang analisa folder itu kan dari apa namanya? Itu kan dari bahan-bahan untuk praktikumnya. Sekarang folder yang baru ya kita tulis praktikum atau yang lainnya. Itu nanti kita dari situ hasil-hasilnya itu kita simpan di sini. Arahan peruntukan gitu. Ya, kita tulis di sini arahan peruntukan. Sudah save lah di sini. Sudah semuanya sih default ya. Kita langsung saja. Oke. Ya, dia sedang proses. Nanti setelah itu kita isikan atributnya. Nanti kita open atribut. Ini masih prosesnya.
Nah, ini udah masuk nih. Ini dia. Yang arahan peruntukan ya. Kita lihat di sini, kita lihat di sini. Ya, ini dia apa? Fieldnya. Tadi kita open atribut ya, atributnya ini. Nanti kita lihat di paling akhir itu, nah, ada skornya kan. Itu yang penting skornya. Nah, ini semua gabungan kan karena intersect ya. Skor lereng, skor tanah, ini gabungan ketiga file tadi. Terus nih skor curah hujan ini penting-penting ya, karena nanti kita mau tambah ini. Skor curah hujan kita mau tambah dengan skor jenis tanah, ya itu. Kemudian juga dengan skornya si lereng. Tuh. Kita add field ya, kita tambahkan nih, karena kita akan memproses ini nih. Add field tabel di sini nih, add field tabel ya. Set integer skor total. Skor underscore total ini tidak boleh ada spasi ya. Skor total ya, skor total ininya ya, itu jangan ada spasi ya namanya itu. Oke, kali ini udah ada. Dah, ya ada sini kan. Tambah lagi add field. Ini arahan peruntukan. Tetapi jangan panjang-panjang juga ya. Arahan peruntukan. Ini jangan panjang-panjang sebenarnya. Arahan peruntukan ya, kepanjangan. Ininya teks. Peruntukan. Arahan peruntukan nanti memang ini nggak boleh panjang-panjang ya. Ininya teks. Arahan peruntukan ini. Oke. Nah. Ini ya. Nah, ini kan di sini ada sudah yang baru, field yang baru tadi ya. Skor total sama arahan peruntukan. Nah, sekarang ini kita mau isi. Ini nih. Skor total ini. Kita pakai field kalkulator namanya. Kita ingin isi semua ini. Ini klik di sini, kemudian klik kanan, field kalkulator namanya. Nah ini, field kalkulator. Nah, yes ya, ya. Nah ini nanti kita mau ini. Ini kita mau tambah apa? Di sini skor curah hujan mau ditambah. Cari di sini kan kita mau tambah 3 itu ya. Pakai tapi yang skor dulu, skor CH. Ini klik ini nih. 2 kali. Terus tambah skor pokoknya sampai 3 ya. Skor curah hujan, skor tanah sama skor lereng. Yang ada tadi itu ya, skor-skornya itu kita tambah. Skor ini pertama skor curah hujan. Kemudian tambah lagi. Nah, ini skor tanah.
tambah lagi di sini plusnya. Nah, tambah yang skor-skor ya, karena kan jadi skor total, skor lereng. Nah itu udah, tiga itu. Kalau udah, oke, nanti dia akan terisi semua. Nanti akan keluar skor totalnya. Nih, oke. Nah, gitu kan. Nah, jadi inilah skor total tuh dari yang apa namanya, dari lereng, curah hujan, dan juga jenis tanah. Nah itu kita apa namanya, total skornya, kita skor total semuanya itu, kita total skor semuanya. Ini jadi skor total untuk keseluruhan ini. Nah, itu berdasarkan juga yang tadi di apa namanya, di ini nih, di PowerPoint-nya tadi ya. Nah, nanti untuk ini kita coba balik dulu ke ini, ke apa yang yes. Oh ini bukan ininya ya, salahin malah ArcGIS yang di ini. Maaf, maksudnya ini tadi. Kita close dulu. Nah ini hasilnya, coba maksudnya mau menunjukkan ini dulu. Ya, jadi tadi kalau kita lihat, kita kan sudah melakukan intersect ya. Nah itu kan menggunakan rumus ya, yang di belum belum sampai sini. Ini sudah, oh sebelumnya, maaf, maaf. Ini dia. Nah ini dia. Ada kok ini. Tadi yang, nah ini. Jadi ini di sini, ini kan kita tadi sudah melakukan ini ya. Kok ini. Kita sudah melakukan intersect tadi. Intersect ketiga ini. Ya, ketiga apa namanya? Tab ini, nah yang ini ya. Dari lereng, jenis tanah dan curah hujan. Kemudian kita sudah dapat, kita skor total semuanya. Nah ini kan dari dia kan rumusnya skor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan ya kan, udah skor totalnya ya tadi sudah. Kemudian arah. Nah nanti masing-masing ini nanti kita akan buat yang untuk teksnya, yang field yang teks tadi itu, yang arahannya. Ini ada ininya, rumusnya, bukan rumus saya, ininya ya, kriterianya. Kalau skor totalnya di atas 175 dia kawasan lindung. Kalau totalnya 125 sampai 74 dia kawasan penyangga. Kalau yang sama dengan 124 dengan lerengnya di atas 8% dia kawasan budidaya tanaman tahunan.
Terus juga ini sama kawasan budaya tanaman semusim dan permukiman. Nah ini kita mau buat seperti ini. Jadi nanti di petanya itu hanya ada tulisan ininya yang dari skor dirubah lagi ke sini. Ada yang kawasan lindungnya di mana, kawasan penyangganya, budaya tahunan, budaya semusim dan permukiman itu. Apa? Seperti itu. Kita balik lagi ke ArcGIS-nya. Ya, di sini nih di ArcGIS lagi. Jadi semuanya ada rumus-rumusnya tuh. Nanti kita lakukan satu-satunya. Kita mulai dulu dari yang skor total lebih dari 175 yang tadi itu, ya untuk kawasan lindung. Nanti kita query dengan 175 ya. Ini kita open atribut lagi. Nah, kita select by attribute. Di sini nih, kita select by attribute. Nah, di sini ya, select nih by attribute. Nah ini. Nah, di sini nih kita satu-satu nanti. Yang 178. Sekarang skor total. Skor total, kita cari yang skor total. Nah ini. Skor total. Dan yang lebih dari dan sama dengan. Nah ini lebih dari dan sama dengan. Terus kita tulis 175. Kita apply. Nah, itu udah ada yang keselect kan. Nah, kemudian di sini setelah ini kan udah terselect ya, yang di atas 100 sama dengan di atas 175. Nah, di sini di field kalkulatornya sini nih. Nah, ini di paling akhir nih. Nah, di sini ya kita field kalkulator sama ini yes. Nanti kita ingin isi. Kalau tadi tuh untuk menseleknya, memilihnya, kalau yang di field kalkulator tuh untuk mengisinya. Yang sudah dipilih itu mau diisi apa gitu. Kalau di field kalkulator tuh untuk mengisinya. Nah, di situ kita namakan yang tadi itu namanya kawasan lindung. Pakai kutip 2. Kutip 2, kawasan lindung. Titik 2, ini kita nggak tulis kawasan lindung. Titik tutup lagi. Itu. Pakai tanda kutip 2. Kawasan lindung. Kalau sudah, kita oke. Nah, jadi yang tadi yang terselect tadi, yang sudah terpilih tadi itu, kemudian kita isi dengan dia itu menjadi kawasan lindung. Ya. Sekarang kita lakukan query yang kedua, namanya query ya, pencarian ini, yaitu kawasan penyangga. Sama
kita select by attribute terlebih dahulu. Dia itu kawasan penyangga itu kan tadi rumusnya dari yang slide itu 125 sampai 174 gitu. Jadi kita sama kita ini lagi by attribute ini ya. Oh ini dia nih, udah ada. Select by attribute. Kalau nggak ada di sini ya. Select by attribute itu. Nah ini select by attribute. Ini yang tadi. Nanti kita clearkan dulu karena itu kan tadi operasi yang tadi. Sekarang operasi yang sekarang. Berarti skor total itu dia nih. Kita bisa ini sih. Itu kita bisa ganti angkanya ya. Skor total lebih dari atau sama dengan 125 lebih dari 125 M. Terus tadi itu di apa namanya? Di PowerPoint, kemudian tambah N. N. Terus kita select lagi skor total lagi. Nah, gitu. Terus nanti tadi kan dia 125 sampai lihat dulu di apa namanya itu PowerPoint ya. Skor total kurang dari sama dengan 174 kurang dari kebalikannya ya 174. Nah ya coba dicek dulu lebih dari kurang dari iya 125. Kalau sudah kita apply ya. Nah kalau udah apply, nah itu dia kita select. Kalau udah ke select, berarti sekarang kita namain pakai field calculator. Ini field calculator. Ya, oke. Nah, sekarang kita namain dia. Kita namain dia sebagai kawasan penyangga. Ya, kita tulis aja di sini ya. Kawasannya udah penyangga. Ya, kawasan. Kalau udah di oke. Kawasan penyangga ya, bismillah. Dah. Ini udah kawasan penyangga. Ya. Jadi lindung sudah, penyangga sudah. Kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga. Select by attribute lagi. Berdasarkan tadi yang apa rumus tadi tuh. Select ya. Budidaya tanaman tahunan. Kriterianya dia itu skor total itu di bawah atau sama dengan 124. Kemudian lerengnya di atas 8%. Lereng di atas persen. Ini pakai rumus query-nya. Skor total ini kita bisa ini biar nggak capek bikin lagi itu kita copy dari yang di apa namanya di slide itu yang di PowerPoint. Coba di itu di copy itu. Jadi di copy itu.
di yang di slide itu ya, itu kita copy di PowerPoint-nya itu biar nggak capek ininya ngetik lagi. Nih, yang di sini ini yang ini nih. Kan kita tadi kan lindung sudah, ini kan lindung sudah, penyangga sudah. Nah, sekarang ini nih untuk yang kawasan budidaya tanam tahunan. Ini kan kepanjangan nih, ya kita capek udah pak copy paste aja dari sini. Ininya apa namanya? Rumusnya dari sini nih. Dari yang ini ke sini. Jadi itu kita copy aja biar nggak ping ini lagi apa namanya, nggak biar nggak ribet-ribet lagi ininya. Oh itunya ikutan juga ya, ini juga nih ikutan juga nih, kurung kurung tutup kurung tutup nih. Nah ini kita copy aja, soalnya kepanjangan kalau bikin-bikin ini kan. Copy nanti ini juga sama, nanti kita copy juga ini. Nah, ini rumusnya ya harus pakai logika juga ini. Apa antara ini dengan ini, antara 124 sampai 1537 terus kemudian tambah lagi dengan kelerengan. Nah, itu. Nanti ada or-nya. Kan tadi kan ada n ya, sekarang pakai or. Ini kan tadi pakai n, sekarang pakai or. Itu. Karena ditambah dan dengan lereng. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Ini kita copy. Sama juga nanti yang keduanya sama kita copy juga ini ya. Kita taruh di ini. Ya, ini sama kita keluarkan lagi tadi select atribut di sini kan. Select by atribut. Nah, ini nah, terus udah ini kita clearkan aja nih. Ini kan kita udah nggak kepake, clear. Clear. Nah, udah copy paste di sini. Nah, ini dia. Jadi kita tidak perlu ini lagi bikin ini rumus sepanjang nih. Ini kalau salah rumus juga nggak keluar dia. Nggak keluar. Ini rumus dari mana? Rumusnya kita logika kan itu antara ini sekian dengan sekian ditambah sekian. Nah, itu pakai rumusnya seperti Excel sebenarnya. Kan ada Excel tuh ya yang if itu ada and, ada or gitu. Ininya. Oh, ini kebanyakan nih. Ini kebanyakan nih. Ini dihapus nih. Terus ini yang oh kutipan ini juga salah. Ini juga di depan dihapus juga nih, maaf. Jadi ini di belakang dihapus satu, ini juga di depan tuh dihapus. Total. Oh, ini juga ya, ini salah nih. Ya, diteliti dulu. Ini harus disesuaikan, maaf, maaf. Ini harus ini. Kita pakai yang ini nih. Ini berarti itu dihapus tuh. Yang sekitar yang gede itu diganti dengan sekitar total yang dari ini. Dan dari sini nih. Nah, ini dihapus berarti ini. Karena kita pakai tadi skornya yang kecil ya kata-katanya. Boleh ngajar. Ini makanya ini tadi itu kan karena kita copy paste aja. Skor totalnya itu nggak katanya nggak besar ya, dia kecil. Karena kalau nggak sama dia bisa nggak jalan operasinya.
kita cross check lagi. Ini benar nggak ya? Benar kalau yang ini ya. Perspektif dulu. Kalau nggak berhasil dia nggak mau jalan gitu ya. Ya. Coba kita mulai. Bismillah. Ya bisa nih. Terselect kan ini. Oke, kalau udah terselect, kita field, kita ganti. Kita namakan dia nanti dengan yang tadi tanaman semusim itu ya. Kawasan budidaya tanaman tahunan. Ini kita field kalkulator. Oke. Nah, ini tinggal diganti sesuai dengan yang tadi di rumus tadi tuh. Kawasan budidaya tanaman tahunan. Budidaya tanaman tahunan. Kawasan budidaya tanaman tahunan. Kalau udah di oke. Ya benar, sudah. Nah, itu. Nah, setelah itu udah masih ada yang kosong kan ya? Nah, kalau yang kosong kita berarti lakukan yang terakhir. Yang terakhir ya. Terakhir itu seperti tadi, copy paste aja biar nggak ini. Nggak apa. Seperti tadi, kita copy paste lagi dari yang PowerPoint tadi. Itu. Tapi lihat dulu ya, dicek dulu. Apakah benar yang di itu. Skor total. Nah. Tes 24. Skor total 124 nilai. Skor total 24 and nilai or 324. Atau baik, kita ini batas. Sama seperti tadi, kita masukkan lagi. Kita masukkan seperti tadi, sama ya. Select by attribute. Nanti kita clear, bukan kan harus selesai. Skor total. Skor total. Kurang atau 1 sama dengan kurang
124 and kemudian nilai kemudian nilai. Sebenarnya bisa juga tadi tinggal copy aja dari slide itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba yang ini aja. Nah, kemudian sama dengan 0,8 ya. Nilai sama dengan 0,8. Tanda kutip 0,8. Tanda kutip lagi. Kita lihat skor total kurang dari atau sama dengan 124 and nilai sama dengan 0,8. Eh, 0 sampai 8. 0 sampai 8. Maaf. 0 sampai 8. Mari kita cek dulu ya, benar atau enggak. Skor total kurang dari sama 114 and nilai sama dengan 0 sampai 8. Ini kalau ini emang udah pakai rumus-rumus ya. Ini kalau nggak nggak cocok, dia nggak akan ke select gitu. Nah, kayaknya salah sebenarnya. Nanti kita lihat. Tapi sebenarnya bisa juga pakai logika sih sebenarnya. Karena tinggal satu aja, berarti yang ini kan berarti yang kebalikan aja, yang belum terisi berarti itu sisanya kan. Sebenarnya bisa aja sih, sisanya aja kita langsung kumpulkan, kita ganti. Gitu. Nah, select by atribut. Select kita masih cek dulu ya. Skor total 124 and nilai. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya tinggal copy paste aja sih sebenarnya. Copy paste dari yang apa namanya PowerPoint. Kita pakai copy paste dari PowerPoint aja deh. Nah ini.
0,3 or 3, ini udah copy paste dari yang di itu ya, yang di PowerPoint ya. Tapi ini harus dipastikan skornya sesuai dengan yang ini. Ya. Sudah ya. Sudah, bismillah. Oh, invalid, berarti ada yang belum berhasil. Skor total 25. Oke, nanti. Nah, jadi kita balik lagi tadi, kita coba lagi. Tadi rumusnya tuh ada yang belum ini ya. Ini tadi invalid ya, berarti ada yang nggak pas. Skor total kurang dari sama dengan 124 ya. And that nilai sama dengan 0,3 or nilai lagi sama dengan 3 ke 8. Skor total bener kayaknya ya. Kurang ke sini. Invalid, berarti ada yang salah. Penguasa budidaya. Clear. Kita coba dulu ya, kalau nggak bisa kita pakai ini. Sebenarnya nilai sudah ya. Ini kurang dari N. Ya. Bisa juga sih. Coba kalau kita ini begini. Nah, kita klik aja ini. Sebenarnya ini kita ini cara yang kalau nggak bisa juga rumusnya tadi ya. Karena memang rumusnya itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai dia nggak akan ini, nggak akan bekerja. Nah ini karena kita udah tinggal satu, ya sebenarnya ini cara ini aja. Berarti kan sisanya ya, sisanya berarti sisanya kita select aja. Ini sampai ke bawahnya. Nah, ini kan yang belum terisi kan. Kita build kalkulator aja. Ya ini pakai cara yang ini, karena tadi nggak masuk-masuk rumusnya itu. Ya. Nanti kita ganti dia. Kita lihat di PowerPoint-nya ya.
Nanti kita kasih nama ya sesuai dengan kawasan, sesuai sesuai dengan ini budidaya tanaman. Sebenarnya yang di apa nama tuh, di ini di apa namanya PowerPoint ya. Budidaya tanaman semusim dan permukiman. Budidaya tanaman semusim dan permukiman. Musim dan permukiman. Oke, kalau udah. Dah. Sekarang kita select atribut. Sekarang kita cek aja dulu ya. Seperti tadi juga apa select by atribut sama. Cuma ini kita clear dulu. Tadi itu. Kita lihat ada yang nol enggak. Arahan. Kita lihat arahan peruntukan. Nah, satu kita lihat get break unique. Nah, dari sini kita bisa cek apakah ada yang nol enggak gitu. Kayak kemarin. Kalau di nolnya nggak ada, kalau nggak ada nol berarti benar. Ini kan nggak ada nolnya, berarti ini benar semua. Sudah terisi semua. Sudah. Kalau setelah itu kita unselect, jangan lupa unselect. Clear. Clear. Nah, tadi karena kalau nggak di ini nanti malah ke save ya. Clear selection. Clear selection sudah nih. Ini sini yang tadi putih itu. Clear selection. Berarti udah ya. Jadi kita sudah dapatkan nih, semuanya udah keisi. Tanaman budidaya, permukaan semusim, hutan lindung, penyangga. Sekarang selanjutnya kita ke dissolve ya. Ini sudah. Nah, sekarang kita ke dissolve yang berikutnya. Dissolve ini, geopressing. Arahan peruntukan nanti kita cari ya. Sampai arahan peruntukan nanti kita. Arahan peruntukan, SAP yang arahan peruntukan. Dia benar ini. Arahan peruntukan ya. Kan ada dua, tapi bukan yang ini ya, tapi yang arahan peruntukan yang ini. Terus kemudian kita save ya. Nanti arahkan peruntukan final kita. Iya. Arahan peruntukan final itu kita save.
Save. Dah. Nah, ini kemudian kita pilih nih. Karena kalau di shop itu kan kita pilihan aja. Mana yang kita mau tampilkan di fieldnya itu. Kita checklist yang arahan peruntukan saja. Yang arahan peruntukan saja. Yang arahan peruntukan yang di bawahnya itu. Nah ininya saja. Kita butuh ininya saja kan. Nggak perlu yang lainnya lagi. Itu. Nanti setelah itu baru kita oke. Dan kita dapatkanlah hasil yang finalnya itu. Sudah? Oke. Yang terakhir aja ya. Kita checklist yang di bawahnya ini. Arah peruntukan aja. Oke. Dah, kita tunggu. See dissolve. Dah, itu dia. Arahkan peruntukan final. Kita lihat aja di sini ya. Atribut filenya. Nah, ini dia, benar. Kita kan hanya nyebut ini saja kan. Budidaya, penyangga, sudah. Oke. Jadi kita sudah dapatkan untuk yang arahan peruntukan. Nah, nanti kita arahan peruntukan kita masukkan ke new group. Arahan peruntukan grup. Nanti yang final. Kayak yang ini nih, yang SAP ini kita udah nggak butuhkan ya. Kita butuhkan ini aja. Jadi ini kita close aja. Nanti ini kita pindahkan ke sini masuk. Yang SAP ini. Remove aja. Nah yang ini kita masukkan ke sini. Nah, udah. Sekarang kita buat arahan lindung. Masih 30 menit lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Sekarang kita buat new group layer. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian pertama sudah selesai ya. Kita masukin lagi arahan lindung. Ini kita new lagi. Nah, kita jeda arahan lindung. Oke, sekarang kita buat yang kedua ini nih, arahan lindung ya. Yang checklist ya benar. Jadi sekarang kita udah masuk yang kedua ya, analisis yang kedua. Lindung ini nih ada lindung setempat dan lindung budidaya seperti yang di PowerPoint tadi ya. Nah, sekarang kita lindung setempat kita ganti dulu. Ini jadi lindung. Jadi ala lindung itu ada lindung setempat, ada lindung budidaya. Nah sekarang kita lindung setempat ya, berarti ganti dulu ya lindung setempat berarti. Ini diganti dulu ya. Maaf. Lindung setempat. Lindung setempat. Nah ini diambil dari peta dasar ya. Dari sini. Sungai dan garis pantai.
sungai, dan garis pantai. Sungai. Nah, aduh, ini jangan nggak semuanya. Kontrol copy. Dah. Nah, jadi ada 3 ini. Ada sungai, garis pantai, sama ini sungai besar. Ya, sungai besar. Nah, sekarang kita lakukan untuk yang ini. Nah, kita satu-satu dulu nih. Pertama kita buffer dulu. Garis pantai dulu. Kita buffer garis pantai dulu ya. Kita buffer dulu. Ke processing buffer. Nah, garis pantai dulu. Seperti ini. Banyak sekali nih. Sungai besar garis pantai. Oh, dia berulang. Tematik dasar. Garis pantai ya, kita garis pantai. Ya. Garis pantai. Nanti kita save. Dia jadi kita membuat buffer tuh buffer. Jadi buffer dari garis pantai itu kan, sepadan pantai lah. Gitu. Sepadan pantai, nanti kita save gitu. Ini 200 meter ya. Nanti di sininya kita ini 200 meter. 200 meter. Ini meters. Meters. Oh iya, kita save dulu. Buffer garis pantai. Ya. Garis pantai 200 meter. Ya. Kalau sudah save, meter sudah ya, 200 meter ya, ini diganti nih 200 meter. Nah, kemudian ini ada kita rubah juga ya, karena kita inginnya dia tidak menghadap ke laut, tapi dia bukan kiri kanan, dia hanya kanan saja, right saja berarti ini, right, dia right saja, karena dia menghadapnya bukan ke pantai, ke daratan ya, and type-nya itu flat. Nah, yang lainnya oke. Udah. Jadi buffernya itu harus mengaris ke daratan, bukan ke laut. Nah, kita lihat. Ya, sudah nih ya. Kita lihat aja pakai kaca pembesar. Ya. Atau kita scroll aja deh, bisa. Ini bisa juga sebenarnya. Iya.
Oke, nggak salah. Ininya, kita lihat aja. Dia mengarahnya kemana nih? Ya, oke. Udah benar ya. Udah, sekarang kita buffer sungai ya. Ini, oh, ternyata kita, belum nih, kita harus sini dulu. Add field dulu nih, add field. Ya ini. Kita buka open attribute dulu. Add field. Nah, kita mau tambahin dulu nih. Dia sempadan pantai. Oh, ini keterangan. Cut aja. Cut, cut gitu. Cut text. Nah, kita ini fit kalkulator. Nah, ketik sempadan sempadan pantai ya. Kita terus sempadan pantai. Dua sempadan pantai. Nah, oke. Oke, kelas. Sekarang sungai. Sekarang kita buffer sungai. Ini sudah. Sungai kecil dulu. Nah, sungai kecil. 5 meter. Buffer sungai kecil ya. 15 meter. Oh, pantai. Pantai. Buffer sungai kecil 15 meter. Nah, ini 15 meters. Kalau yang lainnya sama ya, karena kalau sungai kan dia kiri kanan, dia nggak masalah. Apa sungai? Kalau yang tadi pantai memang dia hanya ke daratan saja, buffernya bukan ke lautan. Full kanan kiri terus sama round. End type-nya oh ini flat aja. Flat. Udah. Masih proses. Kalau udah kita buffer lagi sungai yang besar. Ini si proses nih. Sungai besar kita buffer lagi 100 meter kalau sungai besar. Sudah. Sekarang kita cepat aja, sudah mau selesai soalnya. Buffer sungai besar. Buffer sungai besar ya. Nah, buffer sungai besar 100 meter. Ya.
ininya sama seperti tadi ya. Oh ini 100 meter. Meters full. Oh, full around. Detik. Tapi sebenarnya default aja juga nggak apa-apa sih. Tadi kan tadi ini yang di sini ya. Udah ini aja. Sudah. Nanti setelah ini baru kita ini union. Kita union. Ini udah masalah saya. Kita union. Sekarang kita union ketiga-tiganya. Nah, ketiga buffer itu kita union. Buffer ini tiga buffernya kita union. Nah, udah. Kemudian kita save. Jadi lindung setempat. Kita save dengan ini, lindung setempat. Kalau udah oke, terus yang lainnya nggak ada lagi, oke. Sudah oke. Kita lihat. Kita union. Masih proses. Nah, kalau udah, nah nanti kita cari keterangan tuh. Ini open atribut lagi. Nah, oke. Kita cari yang keterangan, kita pakai select atribut aja. Select atribut. Ya. Kita cari keterangan. Ket yang tadi ket yang ket. Nah ini tadi ada. Nah, jadi keterangan nanti sama dengan get unique value. Nah, yang nggak diisinya, yang nolnya tuh. Ketik 2 kali. Nah, apply. Nah, baru kita isi sekarang keterangannya. Yang ket yang ket ya. Sepadan sungai. Mana yang ket? Nah ini nih.
sempadan sungai. Terus sempadan sungai. Ya, sudah. Nah, di keterangan sudah tuh. Sekarang kita di solve ya. Kita bersihkan aja. Jangan lupa unselect, unselect dulu. Udah. Kita dari situ kita di solve. Kita pilih yang ininya saja, yang tadi itu. Lindung setempat. Kalau lama ini aja deh. Lindung setempat final. Checklist yang keterangan aja. Kita mau ambil yang ket aja, ket. Ya, yang ket aja kita mau ambil. Nah, dari yang ket. Nah, itu aja. Kalau udah, kita oke. Udah. Masih proses. Setelah ini kita mau buat arahan lindung ya. Udah mau selesai sih. Masih ada berapa? 15 menit lagi. Sudah mau selesai sih. Dah. Sekarang kita masukin arahan bencana udah ada ya. Nah itu, sepadan sungai dan sepadan pantai aja. Pantai oke. Nah, sekarang sekarang orang bencana ya. Kita lihat ya, kita pakai ini nih, peta tematik nih. Rawan bencana ini nih. Rawan bencana kita open attribute. Tuh. Ket juga nih dia. Nah, nanti ada keterangan satu, ada keterangan dua. Nanti kita inion ya. Wah, 10 menit lagi. Ini udah benar nih. Jadi kita langsung unionkan saja deh. Antara rawan bencana dan dengan arahan. Ada yang ini nih, ada ini kawasan rawan relatif, kawasan kawasan relatif stabil, kawasan relatif stabil, kawasan relatif stabil,
Ada nggak kawasan relatif stabil? Oh, ini udah dihapus ya. Kalau yang ada kawasan relatif stabil itu dihapus saja. Di select. Misalnya di select ya. Tuh. Kan ada tuh biasanya tuh. Itu dihapus saja tuh. Karena dia bukan termasuk dari ini. Kawasan relatif lebih stabil. Nah, itu pakai ini aja, start editing terus dihapus. Start editing yang mana? Start editing editor, start editing. Rawan bencana. Nah, ini rawan bencana ini di kayak. Nah, kalau ada yang itu, yang tadi, yang stabil kalau ada yang tadi, yang stabil itu di delete ya, di delete. Ini kalau Bapak kebetulan dari delete sih soalnya. Yang open attribute tadi itu, kawasan relatif lebih stabil. Nah, itu di, yang ada dua itu. Itu diklik aja di sini, misalnya ada itunya. Ya. Kalau ada itu ya. Di ininya itu bisa di delete tuh. Select. Nggak usah pakai ini sih, di select aja. Ya, gitu select ya. Select yang tadi tuh yang relatif, kawasan yang relatif stabil. Kawasan relatif lebih stabil. Nah, itu di delete. Ini kebetulan kalau Bapak ini udah di delete sih. Soalnya itu. Nah, itu di delete aja. Itu. Habis itu klik kanan delete. Delete select, delete. Klik kanan terus di delete ya. Klik kanan gitu misalnya nih. Delete selected gitu. Kalau yang ada relatif stabil itu. Nah, kalau udah, jadi dia harus rawan bencana semua. Kalau sudah, close di save. Kalau udah ini kan close. Kalau udah di ini nih, di stop editing. Dah, kalau udah habis itu kita inginkan ya, terakhir 5 menit lagi. Habis itu kita union. Ya, unionkan ini rawan bencana dengan arahan peruntukan. Arahan bencana ya. Lindung setempat final yang tadi ini. Ya, kita unionkan. Jadi arahan lindung nih. Tapi ini belum final. Arahan lindung saja. Arahan lindung. Save dah. Kemudian sudah. Situ kita oke. Kalau udah kita open atribut. Bukan yang ini. Maaf. Itu baru keluar tuh.
Union. Bener ya, bener, maaf, maaf. Ini kita add field arah lindung. Add field arah lindung. Arah lindung. Teks saja. Lengthnya dibanyakin 200. Oke. Oh, terlalu panjang nih. Lindung aja. Udah nggak apa-apa. Sudah. Oh, udah mau habis 2 menit lagi. Nggak apa-apa. Rawan bencana. Next kita sedikit lagi nih ya. Kita nanti kalau absen karena waktu udah mepet ya nggak apa-apa, nanti Bapak ini lihat aja dari yang ada. Ini karena waktu tinggal mendesak nih. Udah berapa menit lagi? Berarti kan sebentar lagi sih. Arahan ya deket. Ini kita klik dulu ya. Klik dua ini. Jadi biar dia lebih enak. Nah, nah ini yang ini. Kita mau ngisi kosong ini nih kan. Tapi ini kan kita tinggal isi ini aja kan. Nah, ini kita mau mindahin ke sini gitu. Nah, di ini dulu. Kita ke arah ini dulu. Di sini kan. Fit kalkulator. Ya, kita rawan bencana dulu. Berarti ket. Nah, ket ini. Ket kita oke. Nah, tinggal yang ini kurang kan. Nah, select aja yang 2 ini. Nah, select manual aja nih, tinggal 2 kan. Fit kalkulator lagi. Nah, 1. Oke. Dah, masukkan. Ya, udah kan. Sepadan pantai dan sepadan sungai. Udah. Ya, sudah. Sudah PC semua. Tinggal di shop, itu sudah. Satu lagi di shop. Jadi kita bersihkan datanya. Yang ini. Lindung. Ini udah selesai, tinggal rapikan aja. Udah selesai. Arahan lindung. Arahan lindung final. Udah. Ininya yang terakhir itu, arahan lindung. Arahan lindung aja. Udah.
Udah di solve. Udah selesai. Nah, kita lihat aja. Dah, dah, dah benar. Sepadan pantai, sepadan sungai ya. Dah, arahan lindung final. Ya, berarti arahan lindung final. Dah, baik. Udah selesai kuliahnya, ya. Apa namanya? Udah selesai. Jadi sampai situ.